warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Baik Bu. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, antusiasnya hari ini pada semangat-semangat ya. Sebelum kita mulai, ada yang bisa memimpin doa? Ayo siapa? Saya Bu. Ya baik. Siapa tuh, Rizky ya? Iya Bu. Ya, ayo memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Udah pada tahu belum nih kalau di pertemuan kali ini kita mau ngapain? Belum Bu. Belum Bu. Nah, Ibu kasih tahu ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengadakan bimbingan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. Oke, sebelum kita mulai, perkenalan diri dulu ya anggota kelompok yang lainnya. Dimulai dari siapa nih? Saya Bu. Ya, baik. Oke, Rehan ya. Ya Bu. Ayo mulai. Dari Rehan dulu, nanti Fahmi. Nama saya Muhammad Rehan Sabil. Tinggal di Ciracas, Kelapa Wetan, Jakarta Timur. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama Rehan. Ayo Fahmi Saya tadi. Fahmi Ali Fauzi, tinggal di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Wah, Makasih. jauh ya Fahmi. Wah, jauh banget Bu, asli. Iya sih. Halo, Sinyalnya jadi orang Jawa. baik ya, bagus ya. Iya, sinyal juga berpengaruh Bu. Iya, sangat dimaklumi ya untuk teman-teman yang lain. Oke, baik, selanjutnya. Saya Bu. Siapa nih? Garnisa. Ayo Garnisa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ganesha Dia Putri Subrata, tinggalnya di Parung, Bogor. Wah, dia jauh orang Parung. Siapa lagi, ayo? Saya Bu. Abis Parung. Dan siapa, ayo? Ayo jangan berebut. Ratna dulu Bu. Iya, Saya Melati. cocok nih nanti kamu nih mainin peran. Ayo yang lain. Saya juga mau cita-cita jadi artis Bu. Alhamdulillah, semoga tercapai ya. Jadi artis yang positif. Amin. Ayo, siapa nih? Melati. Halo semuanya, perkenalkan, nama Halo. saya Melati Nurikmasari, biasa dipanggil Melati, rumahnya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salam kenal ya. Iya. Salam kenal Melati. Ayo selanjutnya, Sasa nih tadi berebutan sama Melati. Saya Bu, Iya, perkenalan. perkenalkan nama saya Ratna Santika. Saya tinggal di Tipar Halim, daerah Kota Depok. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ratna. Halo Ratna. Ayo siapa? Nama saya Rizky Parwati, tinggalnya di Jakarta Barat Bu, di Kalideres. Wah, deres dong kalinya ya. Iya. Kebanjiran kan Rizky? Kenapa Bu? Nggak kebanjiran kan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, salam kenal Rizky. Salam kenal Ibu. Ayo yang lain. Bu. Siapa tuh? Langsung aja sebut. Ya, nama saya Limat Sadia, tinggal di Jakarta Timur, Kampung Rambutan. Salam Itu kenal teman saya. semua. Salam kenal juga. Halimatus. Kalimatus dekat sama rumah saya, sama rumah aku. Oh yaudah nanti belajar bareng, jangan lupa ya. Nggak boleh tuh. Halimatus biasa dipanggil apa nih? Panjang kan kalau Halimatus. Sasa, Panggil saya Sasa aja ya. Kali. Ya. Sasa. Oke, Sasa. Yang lainnya, ayo siapa lagi? Perkenalkan, saya Nanda Sagita, saya tinggal di Jagakarsa. Halo Nanda. Halo Nanda. Oke, next. Siapa lagi? Saya Bu.
Siapa tuh? Perkenalkan, saya Yosia Rahel, Yosia. saya di Bekasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Yosia. Yosia rumahnya dekat Ibu nih di Bekasi. Kapan-kapan bisa kita main. Boleh, Bu. Ayo yang lain, siapa lagi? Saya Bu. Siapa Halo tuh? semuanya. Nama saya Bella Widiastuti. Saya tinggal di Cilangkap, daerah Jakarta Timur. Salam kenal semuanya. Hai Bella. Hai Bella. Halo Bella. Dekat Ayo, next, sama siapa? rumah saya juga itu. Di mana tuh? Cilangkap ya? Cilangkap, saya Ciracas. Oh iya, Oh, dekat. Rehan di Cilangkap tadi ya, deket. Iya, tetanggaan. Deket, nanti kalau Iya. kelompok harus bareng ya, Rehan. Iya. Parung juga Ayo, dekat. next. Yang jauh-jauh. Oh iya, jauh. Wah, Rehan sama Garnisa kayak udah akrab nih. Nanti bisa nih, Bu, satuin main peran nih. Oh iya, iya. Saya nggak kenal, Bu. Aktif-aktif Tadi ya. kenalan. Alhamdulillah. Ayo, next. Siapa lagi? Yang belum? Saya, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Iya, iya. Sebut aja. Halo semuanya, nama saya Zaidah. Saya tinggal di Depok, tepatnya di Depok Timurnya. Salam kenal semua. Hai, Halo, Zaidah. Ya. Ayo, siapa lagi? Saya Bu, perkenalkan nama saya Najla Putri Chania, tinggalnya di Makobrimob Kelapa II Depok. Salam kenal semuanya. Hai. Najla. Siapa lagi? Saya Bu, Iya. perkenalkan nama saya Nurwedia. Saya tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, ER. Jauh juga ya, Jauh banget ya, Er, rumahnya. Rumahnya jauh banget. Iya, jauh banget ih. Tinggal di Majalengka. Kita udah kayak pulang kampung ke Majalengka ya, teman-teman. Mudik, Bu. Oke, baik. Kita biar agak-agak slow gitu ya kalau anak-anak sekarang itu nyebutnya slow. Ini kita ice breaking dulu, semangat pagi. Kayaknya muka-mukanya nih lucu, tapi semangat-semangat lucu sih. Kita mulai kali ya. Lagi Kalau sakit, Ibu Bu. bilang semangat pagi, kalian jawab, saya sehat, saya kuat, luar biasa, oke? Panjang juga ya. Oke. Bisa, Bu. Saya sehat, saya kuat. Gitu ya. Allahu Akbar. Terakhirnya sehat. luar biasa aja, karena kan ada teman kita kan yang non-Islam ya, jadi kita saling menghargai. Iya, betul. Jadi saya sehat, saya kuat, luar biasa gitu. Oke, bisa dimulai? Bisa. Bu. Enggak lah. Pagi. Semangat pagi. Saya sehat. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, senang-senang banget ya hari ini ya. Semangatnya luar Iya, biasa, Bu. kelas ini sekali. Iya, Bu. Sangat. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Hari ini Ibu undang-undang anak-anak ke sini kan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama agar kalian mengetahui sekarang kita mau pakai sosiodrama tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan dalam sekolah lah ya. Tapi kita menyangkut kedisiplinan waktu gitu. Nah, Ibu ngadain bimbingan kelompok ini agar kalian mengetahui informasi kedisiplinan di dalam sekolah, karena kita akan membahas sebuah topik yang namanya kedisiplinan di dalam sekolah, yang mana bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Nah, anak-anak udah siap belum nih ngikutin kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap dong, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai drama ini,
Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih bimbingan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan pada suasana kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Oke, nah ini juga ada asas-asasnya ya, yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Nah, di dalam hal ini, ibu guru ya atau pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Lalu ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Lalu ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendakinya adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Nah, guru pembimbing, yaitu ibu konselor, berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebelumnya, coba ibu mau tanya. Apa sih yang kalian tahu tentang kedisiplinan di dalam sekolah itu? Mematuhi peraturan sekolah, Bu. Nah, tepat. Ayo, apalagi? Menaati peraturan, Bu. Sama ya. Menjalankan peraturan sekolah dengan semestinya, Bu. Betul. Oke, cakep nih semuanya nih, aktif. Nah, jadi Ibu jelasin sedikit ya, Ibu jelasin secara singkat apa itu pengertian disiplin di sekolah. Nah, disiplin yang dimaksud di sini bukan tata tertib sekolah, tetapi yang dimaksud disiplin di sini adalah sifat tanggung jawab dari anak atau siswa terhadap peraturan-peraturan di sekolah, baik itu peraturan tata tertib maupun itu peraturan yang lainnya yang berlaku di sekolah tersebut. Jika setiap siswa disiplin, maka dengan sendirinya tata tertib sekolah akan terjamin. Oke, di sini kan kita mau mainin teknik sosiodrama. Ibu akan nentuin kelompok pemain sosiodramanya nih. Ini Ibu tunjuk aja ya, gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Setuju. Boleh. Oke, sebentar. Langsung aja berarti ya kita tentuin untuk pemeran atau pemain dari sosiodrama ini. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ibu tunjuk aja ya. Ya. Oke, Bu. Bu. Ini yang mainin peran ada 6 orang. Nanti bakal Ibu share ke kalian di WA grup kelas ya, skenarionya kayak gimana. Nanti kalian dalamin aja. Oke, Ibu tunjuk. Untuk pemainnya ada Kiki. Sebagai siapa, Bu? Sebentar ya, Ibu cek. Ini kan ada dialognya nih nanti. Ya. Nanti ada 6 orang, ada dialognya bentar. Aduh, laptop Ibu lemot ini jaringannya. Iya, nanti di grup aja, Bu. Ya, sebentar. Nih Ibu mau kirim dulu. Oke, Ibu kirim di grup aja ya. Untuk pemainnya Iya, Bu. memainkan Boleh, peran Bu. apa? Ya. Ini Iya, Bu, kan udah ada ada, Bu. Kiki, Melati, Rehan, Fahmi, dan Garnisa. Itu kalian bisa lihat sendiri, kalian memainkan peran apa. Ya, Bu. Iya, Bu. Siapa, Bu? Diskusiin dan kalian baca-baca lagi.
Oke, terus ada tim pengamat ya. Ada tim pengamat ini siapa ya? Sebentar. Ini tim pengamatnya ER, terus Najla, Nanda, Ratna Santika, Yosia, Zahidah. Oke, ini tim pengamat ya. Gimana? Siap tim pengamat? Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Nah, tugas dari tim pengamat ini harus mengamati apa yang dilakukan tim pemain. Misalnya ekspresinya, lalu dari apa yang dilakukan. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan drama yang nanti akan teman-teman kalian tampilkan. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk yang membacain narasinya, Halimatus ya. Sasa, siap baca narasi? Siap, Bu. Oke. Langsung aja kali ya kita mulai ya. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Ini mulai. Oke. Buka ya dialognya sambil dibaca gitu di laptop atau di HP kalian. Kalau kalian zoom-nya di laptop, buka di HP dialognya. Kalau kalian zoom-nya di HP ya buka di laptop. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini Ibu juga sambil baca dialognya. Oke, langsung aja nih kita mulai. 1, 2, 3. Ayo Sasa dibacain. Baik, Bu. Di suatu pagi hari, sekitar jam 7.30, suasana sekolah sudah mulai sepi. Karena semua siswa sudah masuk kelas, pintu gerbang sekolah pun hampir ditutup. Melati datang ke sekolah terlambat karena semalam bermain game online hingga larut malam. Pak Security, tunggu. Sahut Melati sambil berlari menuju pintu gerbang. Kamu jam berapa ini? Jam segini baru datang. Maaf, Pak. Saya kesiangan. Tolong bukakan pintunya, Pak. Please. Tiba-tiba datang teman sekelas Melati, yaitu Kiki, yang pada pagi itu juga datang telat. Tunggu. Melambaikan tangan ke arah Pak Security sambil berlari. Kamu juga datang telat. Gak punya jam apa di rumah? Maaf, Pak. Izinin kami masuk, Pak. Sekali aja. Please. Melati. Ya udah. Tuh, tapi awas jangan diulangi lagi. Nanti saya kena tegur sama kepala sekolah. Siap, Pak. Baik, Pak. Di tengah perjalanan masuk kelas yang terletak di lantai 2, mereka berdua sedikit melakukan pembicaraan. Kiki sambil berjalan santai sedangkan Melati sedikit tergesa-gesa sambil berjalan cepat. Tiba-tiba Kiki merencanakan sesuatu agar tidak masuk kelas jam pertama. Santai aja kali, Mel. Buru-buru amat. Yah, lu udah telat masih bisa bilang santai. Emang sekarang jam berapa? Jam 7:45 menit. Mana pelajaran matematika lagi? Wah, hampir telat 1 jam nih kita. Itu lu tahu, Ki. Gue punya ide nih, Mel. Gimana kalau kita bolos jam pelajaran pertama? Ah, gila lu, nggak mau gua. Ya elah lu, aku amat. Emang lu mau kena hukuman sama Bu Dea, guru matematika kita? Emang lu mau disorakin sama teman-teman sekelas gara-gara kita distrap di kelas? Iya juga sih, kagak mau lah gua. Ya udah, mending lu ikut gue ajak ke kantin sambil nunggu pelajaran selanjutnya, ngopi-ngopi dulu kita. Oke deh, gue juga belum sarapan soalnya. Tapi lu yang traktir ya. Iya deh. Akhirnya mereka berdua pun lebih memilih untuk pergi ke kantin ketimbang harus memasuki kelas. Sambil mengendap-endap, mereka pun berjalan menuju arah kantin. Dan ketika sudah hampir sampai di depan kantin, tiba-tiba kepergok oleh
Bu Bella, yaitu guru BP, di depan tangga. Kebetulan lokasi kantin berseberangan dengan tangga menuju lantai atas. Mau kemana kalian kok pada bawa tas? Ibu, Bu, kita mau ke toilet. Loh, emang toilet harus bawa tas ya? Jangan bohong kalian, saya tahu kalian mau bolos masuk kelas kan? Lu sih, Ki. Suara pelan sambil menyenggol badan Kiki dengan bahu. Kenapa nggak langsung masuk? Kami telat, Bu. Udah tahu telat, malah kalian pada mau bolos pergi ke kantin gitu. Sekarang emang mata pelajaran apa kamu sekarang? Matematika, Bu. Habisnya gurunya galak. Udah tahu galak, kenapa kalian bikin gara-gara? Kami kan telat nggak disengaja, Bu. Cuma bangunnya aja yang kesiangan. Loh, yang lain aja bisa bangun pagi. Masa kalian nggak bisa sih? Bisa sih, Bu. Cuman semalam saya keasikan main game online, jadi tidurnya larut malam. Bener, Bu. Saya juga sama. Ya udah kalau gitu, Ibu antar kalian masuk kelas aja ya. Ya, Bu. Nanti saya dihukum. Ya itu sih resiko kamu. Makanya harus tahu waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game, dan kapan waktunya tidur. Iya, Bu. Maaf. Akhirnya mereka pun diantar oleh Bu Bella untuk mengikuti pelajaran matematika. Setelah sampai dan berada di depan pintu kelas, tok tok tok, sambil mengetuk pintu. Masuk. Saut Bu Dea. Bu, ini saya memergoki anak didik Ibu. Mau mencoba pergi ke kantin. Mau pada bolos kelihatannya. Kalian bikin gara-gara aja. Ya udah Bu, kalau gitu saya pergi dulu ada urusan ya Bu. Terserah Ibu, mereka berdua mau diapain. Ya udah, Ibu izinin kalian masuk, tapi kalian Ibu hukum dulu ya. Ya, Bu. Push up 30 kali. Udah kebanyakan itu, Bu. Udah, cepetan lakukan. Dengan sorakan dari teman-teman, akhirnya mereka pun menjalankan konsekuensi hukuman yang diberikan. Bu Dea karena kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka pun tersadar bahwa kedisiplinan akan merugikan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka berdua diperbolehkan masuk untuk mengikuti pelajaran. Enak kan datang telat? Silakan kalian masuk. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kagak biasanya lu, Ti, telat. Kesiangan gua gara-gara main game sampai malam. Lagian lu nggak tahu waktu. Iya, gue sadar. Kapok. Sudah, Bu, sudah selesai. Sudah selesai, Ibu. Sudah, Bu, sudah selesai. Ya maaf ya, tadi sinyal Ibu ini jelek. Sinyalnya hilang, guys. Oke, udah selesai ya? Kita apresiasi dulu dong semuanya, kita tepuk tangan buat yang udah mainin peran nih, luar biasa. Ayo tepuk tangan buat teman-teman yang lain. Mantap. Nah, sekarang tugas dari pengamat ya. Ini menyampaikan hasil dari pengamatannya yang sudah dimainkan pemain yang luar biasa ini ya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Ayo, pengamat. Saya, Bu.
Siapa itu? Saya Najla, Bu. Ya, Najla, ayo. Jadi kesimpulan dari dialog tersebut, terdapat 2 siswa yang terlambat masuk kelas, yaitu Melati yang kesiangan karena main game hingga larut malam, dan ada Rizky yang kesiangan juga, lalu membujuk Melati untuk merencanakan agar tidak masuk kelas mata pelajaran matematika. Dan akhirnya mereka dihukum oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, dari 2 siswa tersebut adalah bentuk contoh ketidaksiplinan siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin itu sangat penting untuk kita semua dalam mentaati peraturan sekolah. Dan sebagai siswa, jika besok sekolah, seharusnya jangan begadang atau tidur hingga larut malam, karena itu tidak baik, apalagi karena main game. Karena ketidakdisiplinan akan merugikan diri sendiri. Dan contoh membolos pada saat pelajaran itu juga suatu bentuk ketidakdisiplinan. Sebagai siswa, tanggung jawab dan disiplin itu menjadi suatu syarat untuk mencapainya hasil yang optimal. Sehingga dengan adanya disiplin, diharapkan siswa mampu mendisiplinkan diri dalam mentaati peraturan sekolah. Gitu, Bu. Good job, kita beri tepuk tangan buat Najla ya. Ini bagus banget nih kesimpulannya nih. Nanti kita bakalan bahas. Oke. Mantap. Bagus. Ini sangat detail. Dia berarti Najla memperhatikan, betul-betul mengamati tentang sosiodrama tadi ya, drama yang udah teman-teman kalian tampilkan. Oke, baik. Pengamat selanjutnya, siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Siapa tuh, Nanda ya? Iya. Ya, Nanda. Kesimpulan drama tersebut, menurut saya drama tersebut sangat menarik karena kedisiplinan sekolah itu sangat diperlukan. Dalam drama tersebut, di mana Rizky mengajak Melati untuk bolos sekolah, untuk telat masuk sekolah karena ada keasikan bermain game di saat malam. Jadinya mereka telat datang sekolah. Menurut saya, kedisiplinan sangat berguna sebagai tolak ukur mampu atau tidaknya seseorang sebagai dalam menaati peraturan yang sangat penting bagi stabilitas belajar mengajar. Oke, bagus. Kita apresiasi lagi untuk Nanda. Bagus ya, simpulannya udah pada pinter-pinter nih. Beri tepuk tangan, Nanda. Baik, Bu. Terima kasih. Good job, Ibu suka nih kelas ini nih. Ini pinter-pinter, aktif-aktif. Langsung tangkep gitu. Ayo, yang lain? Pengamat? Mana nih pengamat nih? Siapa ya? Siapa yang belum? Iya, Zahida. Ratna. Ayo siapa? Gimana nih pengamat nih? Tadi kan udah ngeliat tuh hasil drama teman-teman kalian. Siapa ya? Saya, Bu. Ayo Menurut saya, ekspresi yang diperankan oleh pemain tadi sudah cukup bagus. Terus kesimpulan dari drama tersebut, ada 2 orang siswa yang terlambat masuk sekolah. Dari drama tersebut kita mengambil pelajaran bahwa sebaiknya kita mempunyai sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi teratur. Contohnya seperti bangun pagi, tidur tidak boleh terlalu malam, masuk sekolah tepat waktu, dan tahu kapan waktunya belajar dan bermain. Sekian, Bu, dari saya. Mantap, Kita beri apresiasi untuk ya. Oke, selanjutnya. Ayo selanjutnya Saya, nih. Bu. Saya, Bu. Ya, ayo gimana? Siapa tuh tadi tuh? Gak kelihatan tuh. Zahida, Bu. Oh ya, Zahida. Gimana nih menurut kamu nih? Dari praktik sosiodrama yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman, bahwa Rizky dan Melati itu mereka tidak menaati peraturan di sekolah. Mereka
melakukan ketidakdisiplinan seperti datang terlambat, kemudian Rizky yang menghasut Melati untuk bolos dan tidak masuk kelas untuk pergi ke kantin, lebih untuk memilih kantin daripada masuk ke kelas. Tetapi rencana mereka itu ketahuan oleh guru BK dan mereka ketika ketahuan mereka beralasan dan berbohong ingin ke toilet. Akhirnya karena ketidakdisiplinan mereka yang telah dilakukan oleh mereka tuh mendapat hukuman push up sebanyak 35 kali. Dari kesimpulan dari drama yang telah dilakukan oleh teman-teman, disiplin itu sangat penting untuk memelihara perilaku siswa agar siswa itu tidak melakukan tindakan menyimpang dan untuk siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma peraturan dan tata tertib di sekolah. Seperti itu, Bu. Tuh. Oke, bagus Zaida. Kita tepuk tangan untuk temannya. Oke, next. Pengamat yang lain. Saya, Bu. Ya. Siapa tuh? Dari kesimpulan sosial drama yang dipraktikkan oleh teman-teman, seperti yang diperankan oleh Melati dan Rizky Parwati, mereka berdua murid yang kurang disiplin seperti tidak bisa mengatur waktu dalam belajar, mengatur waktu main game, serta kurangnya mengatur dalam mempersiapkan ke sekolah. Yang padahal disiplin itu sangat wajib bagi siswa, karena jika tidak adanya kedisiplinan dalam siswa itu dapat merugikan diri mereka sendiri, sehingga dampaknya itu menyebabkan mereka kurang disiplin nilai dalam sikap. Gitu, Bu. Iya, bagus. Itu siapa tadi ya? Hilang nih di Ibu Zoom pakai HP. Tadi siapa tadi yang memberikan pengamatan? Saya, Bu. Si Ratna, Bu. Ah, iya. Bagus, Ratna. Tepuk tangan untuk Ratna. Oke, next. Siapa nih yang memberi pengamatan yang belum? Saya, Bu. Siapa tuh? Saya Yosia Rahel, Bu. Ya, iya, Yosia. Dari dialog tadi ada dua siswa yang terlambat seperti Melati sama Rizky Parwati. Mereka kurangnya ada kedisiplinan dalam mengatur waktunya, sehingga mereka datangnya terlambat ke sekolah. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dalam mengatur waktunya dengan baik. Disiplin di sekolah dapat memberi gambaran mengenai banyak hal. Bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, bagaimana kita bersikap kepada guru, bagaimana kita bertindak di luar kelas. Terus disiplin juga memberikan rasa aman dan tertib dalam segala hal. Peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan lancar juga. Konsekuensi pelanggaran yang dilakukan akan maaf, Bu. Terus jadi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dalam mengatur waktunya dengan baik agar tidak terlambat sekolah. Mungkin itu saja, Bu. Sudah ya, Sia, maaf tadi sinyal Ibu ini lagi nggak bagus. Sudah, Bu, apa perlu diulangin lagi? Biar Ibu
Boleh tadi yang konsekuensinya tuh. Tadi Ibu keputus di konsekuensi disiplin. Gimana tadi? Sebentar ya, Bu. Jadi konsekuensi pelanggaran yang diberlakukan akan memberi hukuman gitu, Bu. Kayak bisa menerapkan hukuman bagi siswa yang terlambat. Terus jika disiplin ditegakkan, guru dan siswa akan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Ya, betul. Bagus, bagus Yosia. Kita beri apresiasi untuk teman kita Yosia Rahel. Mantap, good job ini kelas. Oke, ada yang belum atau udah semua nih yang ngasih pengamat? Ayo, siapa tadi pengamat tuh? Gimana? Udah semua ya apa belum? Sudah semua sepertinya. Sudah semua sepertinya. Bu. Oke, sudah semua, Bu. Oke, mantap. Udah semua ya. Oke, baik. Oke, bagus ya teman-teman semua untuk perannya. Itu luar biasa, hebat, keren. Terus juga untuk pengamatannya sangat bagus. Kalian benar-benar mengikuti alur drama dari sosiodrama tadi ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih. Dari cerita sosiodrama tadi, menurut kalian itu disiplin penting nggak sih? Penting banget, penting, Bu. Bu. Penting, Bu. Penting. Sangat penting, Bu. Penting banget ya. Nah, terus menurut kalian udah disiplin belum nih? Penting. Untuk sekarang udah, Bu. Saya merasa udah. Bu. Insya Allah udah, Bu. Saya merasa Bismillah, udah, Bu. Ya, yang belum ditingkatkan kedisiplinannya. Iya. Oke. Terus, sebentar. Mana sih? Oke. Kalian udah tahu belum nih tujuan disiplin di sekolah itu apa aja sih? Agar memperlancar kegiatan KBM. Betul, Rizky. Terus, apa lagi? Membentuk karakter siswa, Bu. Oh, mantap, Rehan. Tuh. Terus apa lagi? Menjalankan peraturan dengan semestinya. Ya, betul. Oke, Ibu jelasin sedikit ya. Jadi tujuan disiplin di sekolah itu agar suatu sekolah atau instansi pendidikan berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuannya. Lalu untuk mendorong siswa yang melakukan yang baik dan benar, seperti yang tadi dibilang Rehan, untuk membentuk karakter siswa juga ya. Nah, sama juga kayak yang dibilang Garnisa, yaitu untuk membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Terus macam-macam disiplin di sekolah, apa aja? Misalnya Ibu beri contoh nih ya, disiplin terhadap waktu, terus ada apa lagi ayo? Perilaku. Ya, betul. Tuh. Disiplin dalam berpakaian, berpenampilan. Disiplin dalam lingkungan sekolah dan kelas. Tindakan, Bu. Masya Allah, pinter-pinter ini ya, bisa langsung tangkep gitu cepet. Hebat. Amin. Macam-macam disiplin di sekolah itu ada disiplin terhadap waktu, kayak kalian nggak bisa manage waktu nih, besok sekolah, tapi kalian begadang, main game, itu kan sangat merugikan ya. Apalagi ada PR, kalian nggak ngerjain, ini masuknya ke disiplin dalam belajar, nggak ada PR. Kalian nggak ngerjain itu PR, besok kalian ketar-ketir deh tuh, SKS. Tahu gak SKS apa? Sistem kebut semalam. Kebut semalam, Bu. Sistem kebut semalam. Jangan-jangan kalian diuji SKS nih, sistem kebut semalam ya? Kadang, Enggak Bu. dong, Bu. Kadang, Bu. Saya mau, Bu. Enggak, saya mau, Bu. Alhamdulillah saya enggak. Alhamdulillah. Ada beberapa ya. Nah, di situ berarti kalau kalian masih sistem kebut semalam nih, SKS, itu berarti kalian harus menerapkan disiplin dalam belajar. Itu harus kalian tingkatkan gitu.
Terus disiplin dalam berpakaian, ini seragam di sekolah. Harusnya kalian pakainya pramuka, ini kalian jadi pakai baju olahraga, kan itu nggak disiplin ya, nggak nyambung. Terus Iya, Bu. harusnya pakai topi, pakai ikat pinggang, gesper, dasi, tapi kalian nggak make. Itu masuknya ke disiplin dalam berpakaian. Kalau ngecilin baju sampai crop gitu disiplin nggak tuh, Bu? Nah, itu sama, itu sangat melanggar ya. Masa anak sekolah pakaiannya ngetat-ngetat gitu, itu kan sangat nggak baik gitu, nggak bagus. Iya, itu melenceng dari peraturan ya, Bu. Dan itu juga ini bisa jadi tindakan kriminal loh. Kalian sering lihat pasti di berita, kayak orang kriminal, anak sekolah, entah diculik, entah ada pencabulan, kadang juga kan dari pakaian-pakaian yang membuat hawa nafsu seseorang ingin melakukan hal yang tidak-tidak gitu. Kayak Betul, Bu. pelecehan seksual gitu ya? Iya, betul. Memancing ya, Bu. Iya, jadi kalian harus disiplin dalam berpakaian. Udah benar-benar sekolah, niat sekolah, ya udah harus yang benar gitu. Jangan macem-macem. Kalian itu sekolah, bukan mejeng, oke? Betul. Lanjut Bu. Baik, Ganda Bu. juga nggak bisa ya, Bu? Gak apa-apa, kita biar rada-rada enjoy gitu guys. Biar santai-santai. Siap, Biar Bu. kalian gak bosen. Yang terakhir itu ada disiplin terhadap keadaan, lingkungan, sekolah. Jangan buang sampah sembarangan, seperti itu. Mengikuti Oke. kegiatan upacara ya, Bu? Iya, Bu. Harus. Nah, itu kadang ada yang gak ikut, di ngumpet tuh di kelas. Iya, Kadang tuh. KUKS, Bu, kalau pingsan. Nggak boleh cara-cara Rizky toilet, pernah ngalamin Bu. ya? Wah, pernah Sakit malam. perut, Bu. KS enak. Dingin ya, adem. Iya. Oke. Berarti udah pada paham ini semua ya tentang disiplin di sekolah, kayak gimana gitu. Paham banget, Alhamdulillah Bu. sudah, Bu. Sudah paham. Paham, Ibu. Keren, keren, keren. Hebat. Kita apresiasi dulu untuk kelas ini. Good job semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau tanya nih tentang kesan dan saran kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini gimana? Dari saya, Bu. Ya. Ayo Fahmi, gimana menurut kamu? Ya, sebelumnya maaf gak on kamera. Tadi pas on kamera, lup-lup, Bu. Jadi keluar masuk gitu. Iya, Ibu sangat memahami karena kan daerah Sukabumi sinyalnya ya. Ibu pernah ke sana. Iya, Bu. Itu. Menurut saya, pesan dan kesannya, semoga kita jangan meniru apa yang telah diperankan tadi, yaitu tidak disiplin dengan waktu, terus mengajarkan berbohong juga, Bu, tadi juga. Itu sih iya. pesannya, Bu. Semoga kita tidak mencontoh hal demikian, gitu, Bu. Amin, 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 amin. Dijauhi ya dari kekurangan disiplin, kurang disiplin tuh ya. Berbohong. Itu menandakan ketidaksuksesan ya buat nanti kalian dalam bekerja atau kuliah. Itu nanti kebawa gitu. Pola hidup kalian, pola belajar. Oke. Terus gimana lagi nih kesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini? Saya, Bu. Ya, Melati, gimana menurut kamu? Kalau dari yang saya telah ikuti dan saya mainkan drama, saya jadi bisa milih, Bu. Harus ke jalan yang mana. Kayak tadi kan Rizky kan ceritanya ngajak saya untuk bolos. Jadi saya bisa nolak kalau itu tuh nggak baik. Iya, Terus benar. juga saya bisa belajar untuk mendisiplinkan diri saya mengenai waktu belajar. Harusnya belajar, waktu sekolah harusnya sekolah, tidur seperti itu, Bu. Jadi saya bisa milih untuk diri saya sendiri yang baik seperti apa. Bagus, mantap. Jadi ini kalian dari drama ini kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa evaluasi di kehidupan sehari-hari kalian. Saya udah disiplin belum ya gitu. Saya udah lebih baik belum ya gitu. Oke, bagus Mati. Ada lagi gak nih yang lain? Saya, Bu.
Oke, Garnisa, ayo. Gimana nih Kalau kesan saya setelah melaksanakan teknik sosiodrama ini, menurut saya seru juga sih Bu. Jadi bisa kayak selingan sebagai hiburan atau dalam BKP ini juga kita bisa kayak memerankan yang baru-baru, karakter baru. Jadi kayak bisa ngeliat wajah-wajah baru sebagai hiburan dalam kegiatan BKP ini. Terus juga bisa mempelajari lebih lanjut secara detail, secara luas disiplin dalam sekolah tuh seperti apa dan bagaimana. Itu Bu. Iya Bu, saya setuju sama dia. Mantap Garnisa, semuanya keren. Melati, Garnisa, Fahmi, keren nih saran dan kesannya nih. Ayo ada lagi. Nah, yang dibilang Garnisa itu benar ya tadi ya, membentuk karakter. Disiplin kan juga kan karakter, terus kita ngikutin bimbingan kelompok konseling juga ini kan membentuk karakter. Oke, yang lain ada? Ayo nih, satu orang lagi deh. Kasih kesan dan sarannya nih, habis ikutin kegiatan bimbingan kelompok ini. Karena kan waktu kita mau selesai juga ya. Jadi sebelum kita tutup, masih ada waktu nih. Ayo siapa lagi? Saya Bu. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan BKP ini, kita bisa berpikir, merasa, bersikap, dan bertanggung jawab gimana atas diri kita sendiri. Kayak misalkan tadi kan tentang disiplin. Nah, kita jadi tahu nih kita udah disiplin atau belum dan solusinya kayak gimana untuk diri kita sendiri. Pintar. Bagus Rizky. Nah, ya seperti itu. Jadi kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, udah disiplin atau belum, seperti yang Ibu bilang tadi. Ini semuanya kesimpulannya sama, cuman agak kita lebih ke detailnya lagi. Ini semua pintar-pintar, hebat-hebat, bisa menyimpulkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan di kegiatan konseling kelompok hari ini. Baik, Ibu akhiri aja ya, karena jam kita sudah selesai. Gimana teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berbaca doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ada yang memimpin doa? Ayo siapa? Bu. Ya, Rizky lagi. Ayo silakan memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ibu suka banget sama kelas ini, aktif, langsung nangkep ya, bisa memahami pembelajaran, dan semoga bimbingan konseling kelompok yang telah kita lakukan hari ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, yang positifnya dan yang negatifnya dibuang ya, contoh-contoh yang di sosiodrama tadi. Oke. Kita apresiasi lagi sekali lagi untuk kelas ini. Tepuk tangan, good job. Oke, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya, foto, Zoom. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ayo boleh didokumentasiin teman-teman. Oke, alhamdulillah ya kegiatan hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan teman-teman. Ibu izin live ya. Baik, Bu.